Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Nunisi. Saya di sini mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Dakwah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah salah satu disiplin yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua, yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Periode ini pada umumnya disebut sebagai periode konsolidasi. Dan yang keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai saat ini. Tiap periode masing-masing memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamanati. Periode perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4. Yang ke-1, tradisi retorika. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, konsolidasi. Dan yang keempat, teknologi komunikasi. Tradisi retorika. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno telah ada tokoh-tokoh retorika seperti Kagemni dan Ptahhotep. Namun demikian, tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan prestisnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Lebih lanjut, Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni ethos kredibilitas sumber, pathos hal yang menyangkut emosi, dan logos hal yang menyangkut fakta. Dengan demikian, upaya persuasi menurut Aristoteles menuntut 3 faktor. Yang ke-1, kredibilitas dari pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi. Yang kedua, kemampuan untuk merangsang emosi dari pihak yang jadi sasaran. Yang ketiga, kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung logika. Pokok-pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh Cicero dan Quintilian. Mereka menyusun aturan retorika ini yang meliputi 5 unsur. Yang ke-1, invetio, yaitu urutan argumentasi. Yang kedua, dispetitio, pengaturan ide. Yang ketiga, elocutio, gaya bahasa. Yang keempat, memoria, ingatan. Dan yang kelima, pronunciatio, cara penyampaian pesan. Kelima unsur ini menurut Quintilian dan Cicero merupakan faktor penentu keberhasilan upaya persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Dalam akhir abad ke-18, prinsip ini yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilian ini kemudian menjadi bagian bidang kajian space communication atau komunikasi ujaran dan retorik. Retorika tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi. Pengertian retorika sekarang ini sebagai menunjuk pada kemampuan manusia yang menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Tokoh-tokoh retorik yang terkenal sekarang ini diantaranya L.A. Richard, Richard M. Weaver, Stephen Toulmin, Kenneth Burke, Marshall McLuhan, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Enrico Gracie, dan Clay Pellerman. Yang kedua, periode pertumbuhan.
Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Yang ke-1, penemuan-penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika. Yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah kepada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Secara komunikasi dengan institusi dan masalah-masalah politis kenegaraan, peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, propaganda, dan penelitian komunikasi komersial. Bagian ketiga, periode konsolidasi. Pada periode ini disebut sebagai konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal. Yang ke-1, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga, adanya konsep-konsep bahan baku tentang dasar proses komunikasi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Karena disadari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Cakupan bidang-bidang studi komunikasi mulai diperjelas dan dibagi dalam 4 bagian. Yang ke-1, komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok dan organisasi. Yang ketiga, komunikasi makrososial serta komunikasi massa. Lebih lanjut sejalan dengan kegiatan pembangunan yang terjadi di seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang. Studi-studi khususnya tentang peranan dan kontribusi komunikasi dalam proses perubahan sosial, difusi inovasi mulai banyak dilakukan. Bagian keempat, teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Secara institusional, kepesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini antara lain tercermin dalam beberapa indikator. Yang ke-1, jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak hanya sebatas di negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Yang kedua, asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak, tidak saja dalam jumlahnya tetapi juga cakupan keanggotaannya yang regional dan internasional. Dan yang ketiga, semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. Dalam bidang keilmuan, kemajuan disiplin komunikasi ini juga tercermin dengan semakin banyaknya literatur komunikasi seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, ataupun terapan, monografis, dan bentuk-bentuk penerbitan lainnya. Semakin beragamnya bidang-bidang studi spesialisasi komunikasi, semakin beragamnya teori dan model tentang komunikasi yang dihasilkan para ahli. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor. Yang ke-1, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seperti komputer, TV kabel, parabola, video home komputer, satelit komunikasi, teleprinter, video teks, laser vision, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang jangkauannya tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional, khususnya dalam konteks center periphery, pusat dan sekelilingnya.
Yang keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara serta semakin meluasnya proses demokratisasi ekonomi dan publik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.